Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban. Wa yubadiru lan age-age sapa man wong marro kang wis kelewat sapa man bi fa'itin lawan salat kang tertinggal, atau bifaitin sebab salat kang tertinggal, wujuban kelawan wajib. Infata lamun pot sapa man bila udrin kelawan tanpa uzur, fayalzamu mongko wajib hu ing man opo al-qada'u ngodoni fauron kelawan age-age. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban infata bila udrin fayalzamul qada'u fauran. Bagi orang-orang yang sudah dijelaskan di atas, bagi orang-orang yang man marro yang sudah dijelaskan di atas, yang mana bifaitin dia punya tanggungan sholat qada, sholat yang faid tidak dia kerjakan, maka wayubadir, maka dia agar sesegera mungkin melaksanakan bifaitin sholat yang tertinggal tadi, wujuban wajib. Infata bila udrin, apabila dia meninggalkan sholat tanpa udzur, fayalzamuhul qada'u fauran, maka dia wajib mengqadanya dengan segera. Jadi kalau nganggur jam 9 malam sedangkan belum sholat duhur tadi siang, maka saat itu juga dia harus kerjakan. Tapi nggak usah nunggu nganggur, karena memang dia punya kewajiban untuk segera melaksanakan sholat yang tertinggal tadi. Enggak jam 9 malam ya, salah contohnya. Tidak sholat duhur, terlewat asar, maka ya harus dikerjakan di waktu asar tadi. Jangan nunggu-nunggu. Qala ngendika sapa syekhuna, gurune kita rupane Ahmad Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Walladzi utawi perkara iku dhahara pertela opo annahu satuhune alladzi iku yalzamu wajib hu ing wong, hu ing man opo sorfu jami'i zamanihi, menggunakan sekabehane waktune man, lil qada'i krana ngodoni.
ma ing perkara adama kang sakliyane barang yahtaju kang butuh sapa man disorfihi maring menggunakan ma bima ing dalem barang la buddha kang ora kena ora minhu saking man. Walladzi dhahara, dan ini sudah jelas, annahu bahwasanya yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada, dia seseorang yang tidak mengerjakan sholat tadi itu wajib untuk menggunakan seluruh waktunya untuk qada apabila memang dia sering meninggalkan sholat lalu dia ingin segera bertaubat, maka segeralah waktunya itu dipakai untuk mengqadai semua sholat-sholat ya. Selain waktu ma'ada mayahtaju li syarfi, selain waktu yang digunakan untuk selain waktu yang dia butuh untuk menggunakannya seperti makan, mungkin istirahatnya hanya makan, tidur, mandi, lalu selanjutnya dia qadha lagi, waktunya mandi, habis mandi ngodoni lagi, begitupun seterusnya. Wa innahu lan satuhune man iku yahrumu haram alaihi ing atase man opo at-tatawwu salat sunnah. Intaha, selesai opo penjelasan. Orang demikian, orang yang meninggalkan sholat, orang yang mempunyai sholat yang harus diqadha, maka dia wajib untuk menggunakan seluruh waktunya untuk haram bagi dia untuk sholat sunnah dulu. Dia tangan sholat atau dia meninggalkan sholat, maka jangan sholat sunnah dulu, tapi mengqadai sholat. Kenapa sih? Dimatiin itunya apa namanya, yubadilan age sopan bihi lawan fa'id nadban kelawan sunnah infata lamun pot sopeman bi'udrin sebab udur kan min qawru yatada kang ora pepeka sopeman bihi kelawan naum wanisyanin lan lali kalika konon kang ditakan wa yubadiru bihi nadban infata bi udrin kanaumin lam yata'adda bi wa nisyanin kadzalik. Begitu juga segera seorang yang meninggalkan sholat wajib untuk mengerjakan sholat ini hukumnya sunnah apabila meninggalkan sholat karena meninggalkan sholat karena udzur itu salah satu contohnya kanaumin yata'adda, seperti yang tidur ceroboh ya, seperti tidur yang tidak ceroboh dan seperti lupa. Jadi lupa sholat atau dia ketiduran, tidurnya itu tidak ceroboh,
maka dia dianggap tidak mengerjakan sholat karena udzur, karena main catur, lalu karena ngobrol, karena begadang, karena main game gitu ya. Kemudian dia akhirnya ketiduran ya, dia hampir waktunya tiba tidur, itu berarti tidurnya tidur yang ceroboh gitu ya. Jam 3:30 subuh begadang, dari isya 3:30 subuh, terus jam 3:30 subuh tidur, ceroboh apa enggak? Itu ceroboh. Kalau tidurnya jam 9 lalu jam 11 kemudian dia bangun jam 6 pagi di mana tidak ada yang membangunkan, maka dia dianggap tidur yang tidak ceroboh. Dan tidur yang tidak ceroboh ataupun lupa itu masuk dalam kategori udzur. Nah, ketika seseorang meninggalkan sholat tanpa udzur, maka dia harus segera mengqadha sholat tersebut, wajib. Jadi wajib, segeranya itu wajib. Tetapi ya, wa yubadiru bihi nadban in fata bi udzrin au, apabila dia meninggalkan sholatnya karena udzur, maka segera mengqadhanya itu adalah sunnah. Jelas ya? Gitu. Wa yusannu lan den sunahake apa tartibuhu, ngurut-ngurutake faid. Ayil faiti tegese salat kang tertinggal, kang pot. Wayaqdi nuli mengqadha sapa man as-subha ing subuh qabla dzuri ing dalem sadurunge zuhur. Yusannu tartibuhu ayil faid fayaqdi subha qabla dzuhri. Misalnya kita meninggalkan sholat, sholatnya memang banyak yang kita tinggalkan. Seharian kita nggak sholat, subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maka sunnah yusannu tartibuhu, sunnah ketika qadha'i sholat-sholat tersebut secara berurutan. Wa yusannu tartibuhu, ya, disunahkan untuk mengurutkan sholat-sholat tertinggal tadi. Jam 9 kita langsung melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat duhur. Setelah sholat duhur, asar, maghrib, isya, begitu loh. Ya, sunnah begitu ya, bukan wajib, sunnah. Wahakadzalan iki kaya mengkonon-mengkonon. Watak dimuhu lan dinginake faid ala hadiratin ing atase sholat hadirah. Ya. Yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadirah. Disunnahkan mengurutkan sholat faid, sholat yang tertinggal tadi, dan juga disunnahkan mendahulukan sholat faid daripada sholat hadir. Begitu. Maghrib kita sholat, lalu isya nggak sholat. Jam 4:30 datang waktu subuh. Maka sholat faid atau isya yang tertinggal dulu atau subuh dulu, faid dulu. Sunnahnya begitu. Meskipun waktunya masuk sholat subuh, sholatu khairun minan naum misalnya, itu kan waktu azan subuh misalnya. Nah, kita langsung segera melaksanakan sholat isya, usolli fardul isya qadhaan. Kita mengerjakan sholat isyanya di waktu subuh, sebelum mengerjakan sholat subuh itu sendiri. Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah berarti kita mengerjakan sholat hadir dulu, kemudian baru sholat faid, nggak apa-apa. Paham ya? Sholat hadir itu sholat tepat waktu. Sholat faid itu sholat yang kita tinggalkan. La yakhafu karawdi sapa man fautaha ing entoke hadir ing fate hadirah.
infata lamun pot sapa wong bi udhrin sebab udhur wa in khojalan wedi sapa man fauta jamaatiha ing pote jamaahe potu kehilangan ing pote jamaahe hadirah alal tamad ngatas kaul kang mu'tamad. Jadi tadi watak dimuhu ala hadiratin disunahkan juga mendahulukan sholat faid daripada sholat hadir. Iya kan? La yakhafu fautaha in fata bi udrin. Disunahkan mendahulukan sholat faid daripada sholat hadir yang tidak dikhawatirkan habisnya waktu hadir tadi. Gitu. Jadi kita ini masih tenang, hati kita nggak khawatir. Masih jam 4:30, sholat subuhnya masih panjang, maksudnya masih agak panjang. Atau beginilah, sholat maghrib itu sholat pendek. Dulu kita ngerjain sholat, asar kita nggak ngerjain sholat, tapi nggak ngerjain sholatnya biudhrin karena ada udhur gitu loh. Nah, datanglah waktu sholat maghrib. Maka sunnah terlebih dahulu untuk takdimuhu mendahulukan sholat asar yang tertinggal ini daripada sholat maghrib yang kita tidak khawatir kehilangan waktunya sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib datang. Kita baru bangun. Lalu kita langsung melaksanakan sholat asar. Di mana kita sholat asar, setelah salam, lalu kita mengerjakan sholat maghribnya, sholat hadirnya itu masih banyak sisa waktunya. Jadi kita la yakhafu fautaha, tidak takut kehilangan waktu sholat hadirah maghrib. Itu infata bi'udhrin, apabila dia tertinggalnya karena udhur. Bahkan sunnahnya lagi wa in khosyiya fauta jamaatiha alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad, meskipun dia itu merasa takut tertinggal jamaahnya, jamaah ini masih masuk dalam kategori sunnah. Sholat asar nggak dikerjakan, diulangi lagi, lalu sholat maghrib gitu. Di sisi lain pengen jamaah sama teman-teman di masjid, di sisi lain kita masih punya utang sholat asar. Maka sunnahnya adalah sholat asar dulu. Meskipun kita khawatir bahwa sholat jamaahnya udah habis nanti. Atau meskipun kita khawatir nggak sholat jamaah. Besar mana kita mengikuti sholat jamaah, setelah sholat jamaah lalu sholat asar, kita sholat jamaah maghrib. Setelah selesai sholat jamaah maghrib baru sholat asar. Atau sholat asar dulu meskipun tidak ikutan sholat jamaah maghrib. Maka besar sholat asar terlebih dahulu meskipun tidak ikut jamaah sholat maghrib. Jelas ya sini ya. Insya Allah begitu penjelasannya. Nah sekarang wa idza fatalan ing dalam nalikane pot sapa wong bila uzrin kelawan tanpa uzur fayajibu dimuhu fayajibu mongko wajib opo takdimuhu mendahulukan faid alaiha ing atase hadirah. Tetapi sekarang masalahnya beda. Kalau misalnya tadi meninggalkan sholat asarnya itu karena tahawun misalnya, itu udah tunda bersantai-santaian, berarti kan bilang udhrin atau bi ghairi udhrin. Kalau meninggalkan sholat asarnya tadi bi ghairi udhrin, datang waktu sholat maghrib, maka nggak boleh sholat maghrib dulu. Wajib sholat asar dulu. Kalau tadi sunnah ya. Tak ulangi. Ya. Kalau misalnya tidak sholatnya asar itu karena uzur, ada alasan syar'i lah. Masuk waktu sholat maghrib, maka dia boleh memilih sebenarnya.
Mau sholat faid dulu atau mau sholat maghrib dulu boleh. Tapi yang lebih utama sholat faid dulu, sunnahnya. Sholat hadirnya meskipun nggak jamaah juga nggak apa-apa. Wa in khosyiya fauta jamaati, meskipun dikhawatirkan habis nih sholat jamaahnya nih, kita nggak bisa jamaah dengan yang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita utamakan dulu sholat faid, sholat qadha asar nih. Nah, kalau ada uzurnya sunnah. Tapi kalau tidak ada uzurnya, maka hukumnya wajib mendahulukan sholat faid daripada sholat maghrib. Jangan sholat maghrib dulu, sholat asar dulu, yang faid tadi. Begitu ya kira-kira. Amma idza khofa, anapun nalikane, atapun ing dalem nalikane wedi sapa man fautal hadirati ing entoke, ing pote sholat hadirah. Bi ayya qa'a kelawan nyento tumiba opo ba'duha sebagiane hadirah wa in qallalan senajan kidik ya opo opo ba'dun apa opo, nanti dicari ya domirnya, ditulis yang muskil yang abinya nggak ngerti ditulis. Yang ngajar Fathul Mu'in ya harus orang alim, kalau masih santri ya. Kalau masih santri seperti Abi ya harus resiko. Wa in qalla lan senajan kidik opo bisa ba'dun bisa faut apa gimana? Atau ba'dun wa in qalla lan dicari makanya. Kharijal waqti ing dalem jabane waktu fayal zamu mongko wajib hu ingman opo albad ngawali biha kelawan hadirah. Ya domir kita cari bareng-bareng. Tapi maksudnya begini, mungkin bisa mungkin ya, mungkin tuh karena ya waktu dulu belajarnya dengarnya begini sih. Mungkin abinya ngantuk waktu itu, jadi mudah-mudahan benar. Makanya wallahu a'lam. Amma idza khafa fawtal hadira, adapun ketika seseorang dia punya tanggungan sholat, ya, punya utang sholat asar, gitu. Maghrib dia bangun. Kalau dia mengerjakan sholat asar dulu, kemudian baru dia mengerjakan sholat maghrib, baru saja mengerjakan sholat maghrib 2 atau 3 atau 1 rakaat, kemudian masuk waktu sholat isya, fayalzamuhu al-bad'u biha. Maka kalau demikian, itu wajib untuk mengawali sholat hadirah dulu. Contoh, kita nggak sholat asar, datanglah waktu maghrib. Jam 6:30 kita baru melek, ngucok-ngucok belek misalnya. Waduh, nggak sholat asar. Nggak sholat asarnya ini bila udhrin, nggak ada uzur. Kenapa? Soalnya tadinya main Mobile Legends sih. Gitu loh, paham ya? Jam 4:30 jadi turu gitu. Berarti kan bila uzur. Bangun-bangun jam 6:30. Kita mandi dulu. Sebenarnya jangan mandi dulu gitu ya, nggak boleh. Kita harus wudu langsung. Kecuali kalau junub. Jadi kalau lagi punya utang qadha tuh jangan mandi dulu, jangan makan dulu, jangan ngobrol dulu, jangan. Segera ngerjain sholat qadha. Kita sholat asar dulu. Mau sholat asar, waduh 4 rakaat di sekian menit. Nanti habis sholat asar yang katanya harus sholat asar dulu, katanya gitu. Kan wajibu taqdimuhu ala hadirah. Saya meninggalkan sholat asarnya bi ghairi udhrin. Otomatis berarti yang wajib didahulukan adalah asar apa maghrib yang hadir? Asar, faid, wajib. Tetapi kalau saya mengerjakan sholat faid, lalu baru mengerjakan sholat hadir, nanti sholat hadirnya itu sholat maghrib itu setengah-setengah. Ya masuk waktu maghrib, ya keluar dari waktu maghrib, asar isya gitu loh.
Maka apabila seseorang khofa fautal hadirati, takut kehilangan waktu sholat hadir, ya, bi ayyaqa, dengan ba'duha, sebagian sholat hadir tadi itu jatuh kharijal waktu, di luar waktu, wa in qalla, meskipun sedikit, maka fayalzamuhul bad'u biha, maka wajib bagi orang tersebut untuk al-bad'u, mengawali biha, dengan sholat hadir. Kalau begitu kondisinya, yes, wajib sholat hadir dulu. Sholat hadir dulu, Allah usolli fardhul maghrib, baru silahkan sholat asar. Nanti sholat asarnya kan bisa jadi separoh tuh, masuk waktu maghrib, waktu masuk waktu, nggak apa-apa, ketimbang sholat asar dulu, kemudian baru sholat wis asar jadi kodok, maghribnya separohan. Paham kan begitu? Ya, adzan dulu. Ambil rokoknya, Abi. Sama teh manis. Ya, kita lanjut. Wa yajibu, lan wajib opo takdimu ma, dinginake sholat, isinya ma insyaallah sholat. Opo takdimu ma, dinginake sholat, fata kang pot, opo ma bi ghairi udhrin, kelawan tanpa udhur. Alama ingatase sholat, pata kang pot opoma, atau wayajibulan wajib opo takdimuman, dinginake sholat, fata kang pot sopo wong hu ing ma, bi ghairi udhrin, alama fata kang pot sopo wong hu ing ma bi ghairi bi udhrin. Ya, fata kang pot opoma aja dulu lah. Wa in fakida, lan senejan ilang opo at-tartibu, tartib, li annahu krono satuhune tartib iku sunnatun sunnah, wal bidaru lan age-age iku wajibun wajib. Artinya wajib mendahulukan sholat yang tertinggal tanpa udzur daripada sholat yang tertinggal karena udzur. Sholat asarnya nggak sholat karena main-main, udhrin atau bilang udhrin. Sholat duhurnya lupa, udhrin atau bilang udhrin. Maka ketika qadha nanti harus sholat apa dulu? Asar dulu, baru sholat duhur. Berarti nggak tertib dong? Nggak apa-apa. Wa in faqitat tartib bi annahu sunnatun. Nah, tartib itu sedangkan wal bidaru itu jamak daripada masdar daripada badaro yubadiru mubadaratan wa bidaron, kan age-age kan. Sedangkan ya segera, untuk segera itu hukumnya wajib. Jadi segera itu wajib, tartib itu sunnah. Apa yang harus segerakan? Engkau segera melaksanakan sholat yang engkau tinggalkan tanpa udzur, dan engkau boleh menyegerakan sholat yang engkau tinggalkan karena udzur. Jadi kalau tanpa udzur wajib cepat-cepat, tapi karena udzur itu ya sunnah cepat-cepat. Paham gitu ya?
Jadi maksud daripada wajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin, wajib mendahulukan sholat yang tertinggal tanpa udzur daripada sholat yang tertinggal karena udzur, meskipun nggak tertib, meskipun asar dulu baru duhur. Bi annahu sunnatun, karena tertib itu sunnah, wal bidaru, dan menyegerakan itu adalah wajib. Wayunda bulan dan sunahake opo takhirur rawatib, ngakhirake piro-piro salat rawatib, anil fawaiti, saking piro-piro salat kang tertinggal, bi ghairi udhrin, kelawan udzur, ya sebab udzur. Wayajibulan wajib opo takhirha, ngakhirake rawatib, anil fawaiti, saking piro-piro salat kang tertinggal, bi ghairi udhrin, kelawan tanpa udzur. Disunnahkan mengakhirkan salat rawatib daripada salat faid karena udzur. Dibandingkan ya, mau salat rawatib dulu, salat rawatib kan salat sunnah obliyah ba'diyah, atau mau sholat faid dulu yang berudzur. Saya punya hutang sholat, tapi hutang saya karena udzur. Atau saya mau sholat faid dulu, atau saya mau sholat rawatib dulu. Maka sunnahnya yundabu, akhirkan sholat rawatib, dahulukan sholat yang faid bi udzrin tadi. Paham ya? Tetapi wajibu ta'khiruha, wajib mengakhirkan sholat rawatib daripada sholat faid yang tertinggal tanpa udzur. Tadi kan sunnah, ini sholat faid bi udzrin dengan sholat rawatib, maka mendahulukan sholat faid bi udzrin ini sunnah apa wajib? Sunnah. Sekarang sholat faid bila udzrin dengan sholat rawatib, maka mendahulukan sholat faid bila udzrin daripada sholat rawatib ini sunnah wajib? Beda kan begitu ya? Ya, wis sholat isya dulu. Wallahu a'lam.